Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswati Ningsih dengan nomor induk mahasiswa 858311192. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA di SD Modul 2 Makhluk Hidup dan Lingkungannya KP1, yaitu ekosistem darat. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungannya berupa daratan, di mana komponen biotik atau makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme saling berinteraksi dengan komponen abiotik yaitu tanah, iklim, dan udara dalam suatu wilayah geografis tertentu. Ekosistem secara umum dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja diciptakan atau dikelola oleh manusia. Komponen ekosistem dalam perkebunan kelapa sawit terdiri dari komponen biotik atau makhluk hidup seperti kelapa sawit itu sendiri, yaitu sebagai produsen, hama seperti tikus dan ulat sebagai konsumen, serta dekomposer atau pengurai, dan musuh alami seperti predator dan parasitoid atau konsumen pengurai. Komponen abiotik atau tak hidup meliputi sinar matahari, air, udara, dan tanah. Komponen biotik produsen. Tanaman kelapa sawit sebagai organisme yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Konsumen herbivora atau hama, hewan pemakan tumbuhan seperti tikus yang memakan batang dan buah, ulat setora, tungau, dan penggerek tandan. Karnivora atau predator, hewan pemakan hama seperti burung dan serangga. Predator lainnya yang membantu mengendalikan populasi hama. Parasitoid, serangga yang hidup dan berkembang biak pada atau di dalam hama seperti Venturia palmaris yang memarasit penggerek tandan. Dekomposer, organisme seperti bakteri dan jamur yang menguraikan sisa-sisa tanaman yang mati, mengubahnya kembali menjadi nutrisi bagi tanah. Dekomposisi atau detritivor, organisme yang memakan dan mengurai bahan organik mati. Contohnya termasuk rayap dan semut yang juga berperan dalam penguraian materi organik. Komponen abiotik, sinar matahari, sumber energi utama untuk fotosintesis tanaman kelapa sawit. Air diperlukan untuk pertumbuhan tanaman dan berperan dalam siklus hidrologi. Udara menyediakan karbon dioksida untuk fotosintesis dan oksigen untuk respirasi. Tanah, media tempat akar tanaman tumbuh, menyediakan nutrisi dan berfungsi sebagai penyimpanan air. Hubungan antar komponen, hubungan mangsa atau pemangsa, terjadi antara hama atau mangsa dan predator atau parasitoid atau pemangsa, seperti
antara tikus dan burung hantu atau parasitoid dan penggerek tandan. Daur ulang nutrisi. Dekomposer mengembalikan nutrisi dari bahan organik mati ke dalam tanah yang kemudian diserap oleh tanaman. Rantai energi. Energi dari matahari ditangkap oleh tanaman kemudian berpindah ke konsumen saat hewan memakan tanaman, dan sebagian besar dilepaskan saat organisme mati dan diurai.